Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat. Alhamdulillah cinta. Saya ingin melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim tentang tahap-tahap dalam pencarian jodoh ya. Yang kemarin lalu itu kan kita ada berdoa ya. Terus yang berikutnya adalah ikhtiar ya. Setelah kita berdoa, tentu jangan lupa untuk melakukan ikhtiar. Apa sih ikhtiar? Ikhtiar itu usaha ya. Usaha yang bisa kita lakukan untuk menemukan jodoh kita. Tentunya yang pertama adalah melakukan silaturahmi dan juga memperbanyak relasi ya, memperluas relasi atau pertemanan begitu ya. Karena bisa jadi dari ketika kita saling mengenal, mungkin kemungkinan ada salah satunya yang tertarik atau menyukai gitu kita, entah kita dalam sebuah komunitas atau dalam kajian-kajian, jadi kita harus ikut gitu, aktif gitu ya istilahnya. Insya Allah pasti ada. Terus ikhtiar itu juga usaha kita ya, silaturahmi misalnya ke saudara-saudara kita, sanak famili kita, misalnya ke rumah paman kita, sanak famili mungkin, oh kamu belum ada, oh mau dikenalkan gitu, jadi saling memperkenalkan. Jadi kita harus siap untuk membuka diri gitu. Membuka diri di sini bukan berarti pas ya langsung menerima ketika ada tawaran terus diterima, nggak seperti itu. Tapi membuka diri di sini, membuka hati, membuka diri di sini itu dalam silaturahmi maksudnya silahkan gitu loh, siapapun mau berteman dengan kita, mau mengenal kita, kita harus memberikan waktu, terserah gitu ya. Istilahnya ngasih lampu hijau. Tapi untuk kelanjutannya kan ada di kita, entah itu cocok atau tidak dengan kita. Intinya seperti itu ya. Jadi bukan serta merta terus ini mau dijodohkan, kamu mau ya sama ini, enggak, tapi istilahnya tuh dalam tahap perkenalan dulu, dikenalkan, dikenalkan, dikenalkan dengan si ini eh, biasa gitu, atau karena belum punya perasaan. Karena setiap seseorang itu ada ya tipikal-tipikal yang nggak mudah buat yang namanya jatuh cinta atau tertarik sama seseorang kalau nggak ada any something itu maksudnya sesuai dengan kriterianya dia atau apa gitu, yang istilahnya yang bisa menarik hatinya seseorang itu. Kan ada tipe-tipe yang sulit gitu untuk istilahnya tuh untuk jatuh cinta itu, ada yang seperti itu. Jadi kita berusaha saja, berusaha terus saja, kita berusaha terus saja, kita silaturahmi uh, dan apa ya, yang kedua ikhtiar, yang merupakan ikhtiar juga selain dari menambah relasi pertemanan silaturahmi, dan juga termasuk mengupgrade mengupgrade diri kita. Upgrade diri kita tuh istilahnya apa ya, memantaskan diri gitu. Kita kan ingin yang terbaik ya, jadi kita gimana caranya menjadi diri yang terbaik juga, intinya seperti itu ya. Dan upgrade diri ini apa sih, gimana sih caranya upgrade diri gitu. Jadi upgrade diri di sini itu kita supaya belajar lebih banyak, belajar agama ya, memahamkan diri tentang ilmu agama, karena itu nomor satu ya. Kan segala sesuatu itu kan ada ilmunya, jadi supaya belajarlah tentang ilmu pernikahan atau munakahat gitu ya. Terus selanjutnya selain belajar untuk mengupgrade, selalu mengupgrade dan merefresh diri kita itu,
Yang berikutnya, yang kedua adalah kita belajar menjadi sosok yang dewasa. Dewasa di sini tuh, dewasa itu bukan berkaitan dengan usia ya. Tapi dewasa di sini adalah pola pikir kita ya. Pola pikir kita dalam menghadapi hal ke depan gitu. Istilahnya seperti itu ya. Bukan hanya menghadapi hal ke depan gitu. Jadi dewasa itu adalah istilahnya kita lebih ke solusi. Jadi kalau ada hal kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa apapun itu, jadi kita supaya lebih mengarah ke solusi gitu. Gimana sih solusinya? Loh, ada kayak seperti ini. Gimana sih solusinya? Jadi kita selalu gimana caranya keadaan apapun yang terjadi pada diri kita, pada lingkungan sekitar kita itu gimana caranya kita selalu positif ya. Positif, selalu positif, selalu husnuzon billah gitu ya, kita selalu berpikiran positif, intinya seperti itu. Nah, insya Allah di situ nanti akan ada jalan ya. Itu termasuk bagian-bagian dari mengupgrade diri ya, mengupgrade diri yang tadi saya katakan. Belajar, banyak belajar, terutama belajar yang namanya bab munakahat ya, karena di situ ada hak suami dan istri dan lain-lain sebagainya yang harus ditunaikan. Yang berikutnya adalah mendewasakan diri, dari segala peristiwa selalu berpikir positif. Terus yang berikutnya adalah kalau misalnya kita awalnya orang itu kan mungkin ada yang emosian atau gini dikit-dikit ini gitu. Kita belajar menekan itu semua, menekan untuk lebih mereda gitu, untuk lebih menerima. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak mengenakan, kita redam, banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak baca doa-doa ketika susah gitu kan. Sudah diajarkan seperti halnya la ilaha illallahul alimul adim, la ilaha illallah rabbul arsyil adim, la ilaha illallah rabbul arsyil alamin. Jadi banyak doa-doa yang untuk diri kita, untuk merefresh kita dan juga mendoakan orang-orang di sekitar kita juga. Intinya seperti itu. Lebih ke positif, terus itu adalah bagian upgrade atau merefresh diri kita, dan kita supaya mencari pendukung ya. Kalau misalnya kita seseorang itu kan nggak mungkin gitu, nggak butuh, di zaman ini mesti butuh teman. Jadi kita cari siapa sih yang sekiranya di sini tuh yang lebih paham agamanya, lebih mendalam agamanya. Jadi nanti kita kalau punya teman-teman yang seperti itu atau kita ada di dalam suatu komunitas, kita pasti akan disupport. Ya, harus saling mengingatkan sabar gitu, tentang kesabaran dan lain-lain sebagainya. Jadi itu perlu gitu. Jadi teman itu juga sebagai penyemangat hidup kita. Terus kalau ada apa-apa, kita bisa minta pendapat pada teman yang sekiranya kita anggap soleh atau solehah begitu ya. Jadi supaya di sini dalam curhat atau apapun kita ingat ya pada ininya, supaya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Karena kalau laki-laki dan perempuan nanti malah membuat merasa nyaman dengan ya, jadi itu supaya dibatasi. Jadi intinya kita lebih memilih gitu dalam berteman, memilih siapa yang bisa kita curhati gitu kan. Kadang orang cuman nggak penting loh gitu, nggak ini ya. Jadi kita istilahnya itu lebih berpikir ke depan, lebih dewasa, dan memilih teman yang bisa mensupport kita, memilih teman-teman yang paham agamanya. Jadi agar bisa senantiasa selalu mengingatkan kita untuk selalu taat pada Allah, untuk sabar dalam menjalani kehidupan ini. Jadi intinya seperti itu. Dan juga yang selanjutnya itu
kita belajar manajemen tentang melupakan. Melupakan sesuatu yang sulit dilupakan, misalnya melupakan semua kesedihan, melupakan segala sesuatu yang membuat kita sedih, melupakan segala sesuatu sikap orang-orang yang tidak mengenakan pada kita. Kita harus menghibur diri kita gimana pun caranya, karena itu merupakan suatu penyakit gitu ya. Jadi kalau kita sebel, jengkel, dongkol dengan seseorang, kita harus melupakannya. Atau orang-orang itu berbuat salah sama kita atau apa, kita kembalikan lagi. Ini cara kita untuk merefresh diri kita, untuk cara merefresh atau mengupgrade diri kita gitu loh, agar kita tuh menjadi pribadi yang kuat. Jadi gini, lupakan semua kejelekan orang, semuanya. Kita untuk bisa lebih menerima segala keadaan yang terjadi pada diri kita. Karena apa? Dikembalikan lagi pada Allah yang membuat skenario kehidupan ini ya. Jadi kan segala sesuatu itu tidak akan terjadi bila mana Allah tidak mengkehendakinya. Jadi di sini kita belajar dalam hal mengupgrade diri, memantaskan diri itu adalah belajar penerimaan. Menerima segala macam sisi baik dan buruk dalam hal kehidupan yang kita alami. Jadi lupakanlah segala sesuatu yang nggak perlu kita ingat, yang segala sesuatu yang buat kita sedih, buat kita marah. Jadi kalau misalnya belum bisa, kita harus belajar, berusaha. Ya kita panggil teman-teman kita ya, yang dianggap teman-teman soleh komunitas kita curhat. Gimana caranya nanti mereka bisa merefresh. Kita datang kajian, kita ngecas keimanan kita ya. Datangi kajian-kajian muslim di sekitar Anda, itu mesti ada gitu kan. Terus komunitas-komunitas seperti hanya Tafid, Liko, dan lain sebagainya, itu silahkan. Jadi dalam upaya mengupgrade diri kita, memilih teman-teman yang solih dan juga yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan hati-hati kalau misalnya dalam hal mengupgrade diri kita itu, kita juga harus jaga mata, jaga telinga gitu. Dalam hal apa gitu? Maksudnya kadang ada orang-orang di sekitar kita itu menghasut karena mungkin dia nggak suka sama si fulan atau siapalah dia gitu ya. Terus tiba-tiba dia menceritakan kejadian, dia gini loh, sebel ya, dia begini gini. Itu hati-hati, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau bisa kita harus menasehatinya itu. Jadi jangan sampai kita malah mengompori. Nah, itu namanya dewasa. Seperti itu, dewasa itu tidak ikut-ikutan, tidak ikut siapapun. Nah, selama itu tidak merugikan, ingat ya, segala sesuatu ada pertanggungjawabannya. Mata kita, telinga kita, apa yang didengar dan apa yang diucapkan pasti akan ada tanggung jawabnya gitu ya. Jadi istilahnya itu termasuk sesuatu untuk mengupgrade diri kita. Jadi intinya dan kita supaya bersikap apa adanya gitu ya. Qanaah istilahnya dalam Islam itu, kita bersikap qanaah apa adanya, sederhana lah gitu ya. Karena orang yang sederhana itu mudah bergaulnya, mudah dengan siapa saja. Jadi nggak mandang status ya ini. Jadi istilahnya seperti itu. Itu namanya yang disebut mengupgrade diri kita ya, untuk menemukan jodoh yang pantas bersanding dengan kita. Maka kita harus bisa mendewasakan diri. Kalau kita sudah mulai terbiasa mengupgrade seperti yang saya katakan tadi, belajar dewasa, menerima semua keadaan, terus kita latih. Karena itu kan nggak, kadang kan namanya manusia kan ada plusnya, kadang wah gitu, kadang harus istilahnya, kadang ada emosi gitu. Ini kita harus meredam dengan cara apa itu tadi, berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya. Silahkan cari dari sekarang, saat ini, teman-teman, sahabat soleh, walaupun dia nggak di sekitar kamu, misalnya jauh,
online nggak apa-apa, melalui teleponan kayak melalui apa kayak, yang penting dia itu bisa mengupgrade diri kamu. Dan silahkan juga, saya di sini juga menawarkan diri untuk apa semuanya ya, para penonton mungkin ingin mencurahkan isi hatinya atau apa tentang konten saya, silahkan ya. Tentang apa saja itu silahkan ya. Jadi itulah yang namanya belajar dewasa itu seperti itu. Jadi dewasa itu mengajarkan kita untuk menemukan suatu solusi, mengajarkan kita untuk selalu positive thinking, untuk selalu husnuzon billah, karena hidup ini indah. Jadi bukan untuk merenungi nasib dan sebagainya, tidak. Tapi untuk lebih disyukuri, dinikmati. Jadi seperti itu ya. Karena kalau kita itu berlarut-larut dalam kesedihan, setan itu senang loh. Setan itu senang melihat orang iman itu sedih. Dan kalau kita sedih, banyak-banyaklah mendekatkan diri sama Allah dan lain sebagainya ya. Jadi itu proses mengupgrade diri. Carilah teman yang paham agamanya, lebih mendekatkan kita pada Allah. Seperti tadi yang saya jelaskan, terus dilakukan itu termasuk namanya ikhtiar ya, selain silaturahmi dan juga mengupgrade diri kita ya. Cukup sekian ke topik kali ini, yaitu topiknya adalah tentang ikhtiar dalam mendapatkan jodoh, juga dalam hal memantaskan diri. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, dan saksikan terus channel saya, insya Allah akan ada sesi selanjutnya.